Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di divisi marketing, divisi komunikasi pemasaran, dan divisi keuangan yang telah hadir dalam rapat hari ini. Di sini saya mengundang rekan-rekan untuk membahas mengenai ekspansi perusahaan kita ke Afrika Selatan dan membahas permasalahan yang sedang terjadi di dalam perusahaan kita. Baik, diharapkan kerjasama dan ide-ide dari rekan-rekan semua. Di sini saya sekarang membutuhkan laporan-laporan dari rekan-rekan agar perusahaan kita bisa maju. Kami mohon untuk bagian pengembangan riset untuk memaparkan laporannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nova selaku pimpinan rapat kali ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan atas waktunya. Saya presentasi riset dan pengembangan telah menyimpulkan beberapa poin, yaitu poin yang pertama, yaitu produk pakaian apa yang dibutuhkan masyarakat Afrika Selatan. Nah, iklim yang tidak menentu di Afrika Selatan membuat masyarakat harus dapat cepat adaptasi dan menyesuaikan cara berpakaian mereka dengan cuaca dasarnya. Setelah dilakukan riset dari beberapa sumber, kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Afrika Selatan membutuhkan t-shirt dan sweater yang terlihat modis tapi memiliki bahan yang mampu menyesuaikan dengan cuaca, yang ketika dingin dapat menghangatkan dan ketika panas tidak menggerahkan, bahkan mampu membuat pemakainya merasa sejuk. Maka dari itu, kita akan menyiapkan dan menghadirkan beberapa bahan pilihan untuk dijadikan sebagai bahan utama dalam pelaksanaan pembuatan produk sweater di Afrika Selatan nanti. Berikut ada bahan-bahan yang telah kami pilih, yaitu yang pertama ada kain diteri. Jenis kain ini memiliki permukaan yang lembut, tebal, agak berbulu, dan ada lipatan serat kecil di salah satu sisinya. Bagiannya bertekstur lembut seperti selimut. Bahan ini memiliki daya serap yang cukup tinggi karena terbuat dari katun. Cocok sekali untuk menyerap keringat saat cuaca di Afrika sedang panas. Dan juga bahan ini termasuk bahan yang dingin dan nyaman digunakan, bahannya tebal. Kemudian bahan yang kedua yaitu bahan tradisional dari Afrika Selatan, yaitu Ethiopia cotton. Kultur di tradisional Afrika Selatan yang identik dengan pakaian panjang dan longgar juga banyak memanfaatkan kain Ethiopia sebagai bahan baku pakaiannya. Sebab itulah kain ini sering disebut sebagai kain tradisional yang ideal untuk kultur di Afrika Selatan. Dan ini juga memiliki banyak kelebihan, antara lain yaitu tidak panas untuk digunakan sehari-hari, nyaman dipakai, dan terasa adem jika bersentuhan dengan kulit. Kuat dan tahan lama, dan harganya yang relatif terjangkau. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, bagaimana pandangan masyarakat Afrika terhadap gaya hidup dalam berpakaian. Dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat di zaman ini, membuat masyarakat di seluruh penjuru dunia, termasuk di Afrika Selatan, semakin berkembang wawasan dan pengetahuannya. Hal ini membuat masyarakat di Afrika Selatan semakin menunjukkan eksistensinya dengan cara berpakaian yang unik. Di tengah beberapa kasus kemiskinan yang melanda, fashion tetap jadi hal yang utama. Bahkan, mereka hobi dalam mengoleksi pakaian branded. Masyarakat Afrika Selatan menganggap gaya berpakaian sama pentingnya dengan makan dan minum. Mereka menganggap tidak hanya orang kaya saja yang dapat berpakaian dengan menggunakan pakaian berwarna dan mencolok. Mari itu, kita dapat mengembangkan inovasi dalam proses produksi yang akan dilaksanakan di sana dengan menyediakan berbagai pilihan desain dan warna yang menarik, namun dengan harga yang terjangkau. Sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Egy Ramadhani. Terima kasih Bapak Arwin telah memaparkan hasil risetnya. Dan sekarang giliran saya untuk memaparkan hasil riset yang saya cari. Pertama, metode yang perlu dilakukan dalam melakukan distribusi ke daerah Afrika Selatan bisa dilakukan dengan ekspansi yang lancar, terutama kultur yang dihadirkan mirip dengan di Indonesia maupun di Australia. Afrika Selatan sekarang terus berbenah menjadi negara yang disegani di benua Afrika. Utamanya di sana mereka memiliki sebuah kultur yang bagus serta orang-orang dari berbagai ras turut ikut serta tinggal di sana.
Karena daerah mereka yang notabene sudah menjadi perkotaan besar, maka dalam melakukan ekspansi sebuah produk tidak akan terjadinya kendala. Afrika Selatan sendiri berpotensi untuk menjadi alternatif sumber pendapatan ekspor ketika pasar tradisional sedang lesu atau memberikan pajak yang tinggi terhadap ekspor Indonesia. Kawasan tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan relatif stabil di tengah perang dagang ini. Saat ini negara Afrika Selatan cenderung memproteksi pasar domestik dan pelengkap ekonomi yang cukup rendah, sehingga banyak produk yang bila dikerjasama memiliki pesaing langsung. Untuk kategori tipe gaya yang cocok di kultur mereka, kebetulan banyak orang di sana menyukai warna pop dan memiliki karakteristik. Selain itu, di Afrika Selatan sangat berpotensi perdagangan komoditas dan kompetitif. Untuk itu, kita melakukan ekspansi di 3 ibu kota besar di Afrika Selatan. Pertama di ibu kota Bloemfontein, kedua di Pretoria, dan Cape Town. Tentu kita melakukan ekspansi dengan cara membuka toko maupun melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil lainnya, yang tentunya bisa membuat kelancaran dalam perdagangan. Selain itu, saya ada masukan bagaimana kalau kita mengategorikan 3 target pasar. Yang pertama terhadap anak-anak seperti pakaian sebagai tambahan distribusi. Target kedua kalangan generasi Z dan milenial. Di sini mereka menjadi target utama pasar kita. Lalu ketiga target kita untuk boomer, kebetulan Uniqlo nyaman dipakai dan memiliki bahan yang tipis. Tetap cukup untuk membuat hangat, cocok digunakan bersantai maupun bergaya, tidak terlalu norak dan good looking juga. Selanjutnya untuk divisi komunikasi, silakan. Ya, terima kasih kami dari divisi marketing. Nah, kita mau import barang Uniqlo nih dari Jepang ke Afrika Selatan karena sekarang Afrika sebagai tujuan perdagangan ekonomi dan investasi perkembangan negara-negara Sub-Sahara Afrika yang mengalami perkembangan pesat mulai dekade Goan. Susul dengan demokratis penanggung Afrika yang dulu memiliki stigma negatif sebagai wilayah yang penyakit, perang saudara, dan kelaparan, bertransformasi menjadi wilayah dengan perkembangan ekonomi yang pesat sehingga sudah saatnya perusahaan kita memasuki negara Afrika Selatan. Dan kita memiliki brand ambassador Janmit dengan ciri khas teor Afrika kulit hitam dan dia memainkan film The Karate Kid, menjadikan kita promosi produk kita tidak susah. Dan brand ambassador perempuannya kita memiliki Miss Universe Zuzibini Tunzi, pemenang juara pertama Miss Universe yang sudah pastinya terkenal. Ya, sama rekan saya Elza. Terima kasih Resti atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara promosi produk Uniqlo ini. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan Monomat. Ini tuh mempunyai tujuan mempromosikan kepositifan di seluruh Afrika dan menciptakan kembali citra Afrika yang baik di benak orang-orang global. Karena banyak orang-orang global yang berspekulasi bahwa negara Afrika Selatan itu sering mengalami perang saudara, bahkan banyak sekali yang berpikiran bahwa negara Afrika Selatan itu memiliki sumber dari berbagai penyakit, maka mungkin dengan kita bekerja sama dengan majalah seperti ini, kita bisa membangkitkan citra positif di Afrika Selatan dengan adanya produk kita. Selanjutnya yang kedua, ada opening promotion di Sandton Mall City yang bertepatan di 83 Rivonia Road, Sandhurst, Sandton, Afrika Selatan. Nah, meskipun mall ini tuh belum sebesar mall-mall yang lainnya, tetapi mall ini tuh sering banget dijadiin tempat untuk para turis membeli oleh-oleh. Nah, tidak hanya turis, tetapi masyarakat Afrika Selatan juga sering datang ke mall tersebut. Jadi dengan adanya opening promotion di tempat tersebut, kemungkinan besar kita akan mendapatkan kuantitas konsumen yang lebih tinggi. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai divisi uang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Naufal selaku pimpinan direktur atas kesempatan yang diberikan.
Di sini saya akan memaparkan mengenai pendapatan perusahaan yang diperoleh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, omset perusahaan mengalami kenaikan sebesar 15%. Dan pada tahun 2019, omset mengalami kenaikan sebesar 20%. Namun pada tahun ini karena adanya COVID-19, omset perusahaan mengalami penurunan sebesar 20%. Dan hal ini berdampak pada seluruh kegiatan perusahaan. Dikarenakan lesunya perekonomian dunia, kondisi keuangan menjadi tidak stabil dan harus diantisipasi oleh perusahaan dalam menanggulangi dampak COVID-19 ini. Tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riani. Terima kasih. Jadi di sini saya akan memaparkan kegiatan ekspansi dari sudut pandang keuangan. Jadi gini, selama melakukan ekspansi, modal usaha tentu akan dibutuhkan untuk menggaji karyawan, menyewa atau membangun gudang, membangun toko fisik, membeli toko online, hingga membangun pabrik produksi yang pastinya akan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk estimasi biaya yang perlu dikucurkan untuk melakukan bisnis ini adalah sekitar 1,5 miliar rupiah. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa mengekspansi bisnis memang diperlukan dalam peningkatan daya saing bisnis. Tetapi untuk melakukan hal tersebut, perusahaan perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap pengeluaran perusahaan. Kecuali jika kita yakin bahwa ekspansi bisnis berpengaruh terhadap profit yang akan kita dapatkan selama masa pemulihan pandemi corona ini. Kita dapat melakukan ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan laba yang didapatkan. Sekian dari Divisi Keuangan. Ya, baik. Berdasarkan rapat kali ini, saya persiapan dari rekan-rekan sudah matang. Saya akui sudah 90%. Jadi sekunya nanti kapan, bagaimana memulai semua ini, dan mengenai tanggal pelaksanaan kita bahas di rapat selanjutnya. Untuk itu saya akhiri rapat hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.